Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi rekan-rekan mahasiswa semuanya, pertemuan hari ini kita akan mulai membahas tentang pemikiran-pemikiran apa saja yang mewarnai filsafat Barat menjelang abad pertengahan. Nah, pada pertemuan yang lalu kita sempat menyinggung beberapa hal, yaitu abad pertengahan itu adalah matinya akal, matinya ilmu pengetahuan. Karena setiap gagasan yang lahir dari manusia harus ada izin agama pada saat itu. Harus ada izin dari dominasi gereja yang berkuasa saat itu. Nah, jadi pada pertemuan hari ini yang kita bahas adalah kok bisa sih abad pertengahan agama begitu mendominasi pemikiran manusia. Padahal sebelumnya di zaman filsafat Yunani kuno, dengan filsafat klasik, akal begitu jayanya. Tapi kenapa kok bisa berbalik 180 derajat di abad pertengahan? Nah, di pertemuan yang lalu pula kita sempat membahas Aristoteles ya, Dek ya. Jadi Aristoteles itu kalau kita lihat sejarahnya, kita runut lebih dalam lagi, zamannya Aristoteles itu kan gagasan politik berkembang, gagasan kebangsaan berkembang, gagasan tentang konsep kenegaraan berkembang. Tapi kenapa kok pasca Aristoteles, setelah Aristoteles meninggal, kenapa bisa jomplang? Pemikiran apa yang kemudian muncul dan berkembang pasca Aristoteles hingga kemudian memasuki abad pertengahan yang begitu mendominasinya institusi gereja terhadap ilmu pengetahuan. Nah, ternyata pasca wafatnya Aristoteles muncul tokoh-tokoh di barat muncul tokoh-tokoh tokoh-tokoh filsafat yang tidak berpegang teguh pada prinsip kebebasan berpikir, akan tetapi berpegang teguh pada konsep religiusitas. Nah, dan di antara orang-orang yang tanda petik bertanggung jawab ya, dan di antara orang-orang yang bertanggung jawab terhadap berkembangnya pemikiran-pemikiran yang sangat teologis dan mematikan pemikiran-pemikiran akal yang bersifat bebas akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Oke, yang pertama ada seorang tokoh yang bernama Plotinus. Nah, pada zaman Plotinus ini sebenarnya mendeklarasikan dirinya sebagai Plato yang baru. Maka tidak jarang para pengikut Plotinus menyebut bahwa zamannya Plotinus atau gagasan-gagasannya Plotinus itu adalah zaman Neoplato, Plato yang baru. Kenapa Pak kok bisa Plotinus itu disebut sebagai Plato yang baru? Karena begini, kamu ingat ya pada zaman filsafat klasik, ketika orang-orang sudah mulai menjauhkan diri dari Tuhan gara-gara terlalu mengagungkan akal, muncul Plato. Ya kan, muncul Plato. Kemudian Plato mengembalikan manusia kepada tanda petik ya, kepada jalan Tuhan, kepada jalannya para dewa, agar manusia boleh saja mengagungkan akalnya, tapi jangan sampai mengabaikan kehadiran dan kehendak para dewa. Itu kan pemikirannya Plato. Nah, Plotinus juga sama. Oke, Plotinus ini juga sama. Dia mencoba untuk mengembalikan gagasan manusia yang begitu liarnya agar kembali berkhidmat pada Tuhan. Akan tetapi yang membedakan Plotinus dengan Plato adalah kalau Plato berusaha untuk menyimbangkan antara iman dan akal, maka Plotinus enggak. Dia kebablasan. Dia malah mendominasikan religiusitas di atas akal. Jadi sudah tidak seimbang lagi, ada dominasi. Ingat ya, kalau seandainya Parmenides dan kawan-kawan itu kan akal segalanya. Oke, akal segalanya. Akal segalanya, ragulah terhadap dewa. Kemudian Plato muncul. Oh tidak, harus seimbang.
Pikiran manusia harus bebas, tapi pikiran manusia tidak bisa menerjang semuanya. Pikiran manusia tidak mungkin bisa menyangkau Tuhan, tidak mungkin bisa menyangkau dewa. Kan seperti itu. Tapi kalau Plotinus enggak. Dia mencoba untuk membela konsep ketuhanan, akan tapi di saat yang sama dia menjatuhkan konsep pemikiran bebas. Nah, itulah Plotinus. Maka tidak heran pada masanya Plotinus ini ilmu pengetahuan tidak maju. Karena memang begitu ada gagasan-gagasan baru yang muncul, begitu ada pertanyaan-pertanyaan menggelitik yang muncul, langsung diambil tindakan yang tegas. Karena dianggap membahayakan eksistensi institusi keagamaan saat itu. Dalam konteks ini gereja. Nah, yang menjadi ciri khas, kemudian selanjutnya, yang menjadi ciri khas pemikiran Plotinus, ini sifatnya mistis. Mistis gimana Pak maksudnya? Maksudnya begini, kalau seandainya ada hal yang aneh terjadi, kalau seandainya filsafat-filsafat kuno klasik kan akan bertanya, itu ada petir kenapa ya? Kemudian berpikir, dari mana datangnya petir? Atau kalau nggak Thales, kita ini kan nginjek di bumi, dari mana datangnya? Dari mana bumi ini terbuat? Itu kan pertanyaannya Thales. Tapi kalau Plotinus enggak. Begitu ada sebuah fenomena, langsung dikaitkannya dengan ini keajaiban Tuhan. Ini mukjizat. Ini malaikat yang sedang terbang. Ini iblis sedang mengacau. Nah, jadi ciri khas pemikirannya Plotinus adalah mistis. Nah, maka tidak heran kemudian pada zamannya Plotinus ini muncul banyak tanda petik orang-orang suci. Tanda orang-orang suci, karena ketika ada orang dengan kemampuan tertentu itu muncul, atau manusia dengan keunikan tertentu muncul, hadir di tengah-tengah masyarakat, dia digelari ya, karena yang dia lakukan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia kebanyakan, bakatnya ya, langsung disebut ini manusia suci. Oke. Ya kamu kalau membaca sejarah abad pertengahan pasti menemukan ya beberapa manusia-manusia suci. Nah itu ya yang menggelari manusia suci itu ya para pengikut pemikirannya Plotinus. Hingga ketika ada sesuatu yang unik langsung dikaitkan dengan sesuatu yang mistis. Plotinus juga lah yang memperkenalkan teori emanasi. Teori emanasi. Teori emanasi itu apa, Pak? Teori emanasi itu intinya, gampangnya begini deh. Kalau kamu mau tahu lebih jelasnya nanti kita diskusi langsung aja ya. Tapi intinya begini. Teori emanasi itu menjadikan Tuhan sebagai segala jawaban. Itu namanya emanasi. Teori emanasi seperti itu. Saya ambil contoh misalnya ya. Misalnya Thales bertanya, terbuat dari apa bumi ini? Kemudian ada jawaban, bumi ini terbuat dari air gitu ya. Karena tidak ada satupun makhluk yang ada di bumi ini yang bisa bertahan tanpa air. Air adalah kebutuhan segala makhluk yang ada di bumi. Maka atas pertimbangan itu juga, maka jawabannya adalah bumi ini terbuat dari air. Nah, itu kan pada zamannya Thales. Tapi menurut logika emanasi yang dibangun oleh Plotinus, tidak ada jawaban lain selain bumi ini muncul karena kehendak Tuhan. Sekali lagi, kehendak Tuhan adalah jawaban atas segala pertanyaan. Paham ya? Kemudian selanjutnya, Plotinus memperkenalkan 3 realitas kepada manusia, yaitu ada realitas Tuhan, realitas akal, dan realitas jiwa. Nah, di mana sekali lagi di sini Tuhan berada di posisi yang paling tinggi. Tuhan, kalau kita ini ada kaitannya sama poin di bawahnya ya. Di sini Plotinus itu menganggap realitas Tuhan itu sebagai lilin. Sedangkan akal dan jiwa itu adalah bayangan. Maksudnya gimana, Pak? Nah, maksudnya begini. Ketika manusia jauh dari Tuhan, maka manusia makin tidak jelas akalnya. Manusia makin tidak jelas jiwanya. Contoh sederhananya, Pak. Contoh sederhananya begini. Ada lilin. Oke. Ada lilin. Lilinnya kamu hidupkan pada cahayanya ya. Kemudian kamu ambil sebuah barang, benda kecil aja deh. Kelereng misalnya ya, atau sendok.
Kamu taruh sendok itu di dekat lilin. Kamu lihat bayangannya. Kemudian kamu jauhkan sendok yang kamu pegang itu dari lilin. Kemudian kamu lihat bayangannya. Nah, bayangan sendok yang berada di dekat lilin jauh lebih jelas bentuknya daripada sendok yang jauh dari lilin bayangannya. Ya kan? Bayangannya jadi nggak bentuk tuh kalau lilin, kalau sendoknya jauh dari lilin. Itulah perumpamaan akal dan jiwa manusia menurut Plotinus kalau seandainya akal dan jiwa manusia jauh dari Tuhan. Jadi bentuknya nggak jelas. Kesimpulannya menurut Plotinus, keberadaan Tuhan tidak bisa dijauhkan dari akal dan jiwa manusia. Sebagaimana bayangan yang jauh dari sumber cahaya. Semakin jauh objek itu dari sumber cahaya, makin nggak jelas bayangannya. Begitupun akal dan jiwa manusia. Nah, Plotinus juga menganggap bahwa jiwa manusia itu utuh. Jiwa manusia utuh, itu utuh tidak bisa dibagi. Maksudnya gimana, Pak? Misalnya, misalnya saya gitu ya, namanya Dani. Dani Fadilah itu cuma punya satu jiwa. Jiwanya itu merasuk di seluruh badan. Jadi tidak mungkin kepala ada jiwanya sendiri, tangan ada jiwanya sendiri, kaki ada jiwanya sendiri. Enggak, bukan seperti itu menurut konsepnya Plotinus. Konsepnya Plotinus, manusia cuma memiliki satu jiwa, dan satu jiwa itu berkuasa penuh terhadap tubuh. Itu manusia jiwa itu yang disebut dengan jiwa manusia utuh bagi Plotinus, dan nggak bisa dibagi. Jiwa manusia utuh dan tidak bisa dibagi. Tapi meski begitu, Plotinus percaya bahwa jiwa manusia itu bisa merasuk dalam benda berjiwa lainnya. Saya ulangi, jiwa manusia bisa merasuk dalam benda berjiwa lainnya. Contohnya begini, kalau menurut Plotinus. Kamu sedang duduk nih ya, kamu sedang duduk. Kemudian tiba-tiba ada datang, kamu sedang duduk nih ya, perasaanmu biasa aja, ya kan? Perasaanmu biasa aja, sedang stabil perasaanmu. Terus temanmu datang, dia curhat, dia sedih, oke? Dia curhat, dia sedih. Mendengar cerita sedihnya, kamu pun ikut sedih karena meresapi ceritanya. Nah, inilah yang disebut dengan Plotinus. Jiwa manusia itu nggak bisa dibagi, tapi jiwa manusia bisa merasuk ke benda yang berjiwa lainnya. Nah, kawanmu yang curhat ke kamu itu kan juga punya jiwa, ya kan? Ketika dia menceritakan kisahnya ke kamu, jiwamu itu ikut meresapi, merasuk ke dalam ceritanya. Nah, inilah yang disebut dengan Plotinus, jiwa manusia bisa merasuk dalam benda berjiwa lainnya. Harus manusia nggak, Pak? Nggak juga, kucing juga bisa. Kucing itu juga punya jiwa. Menurut Plotinus. Ada kalanya kamu lihat kucing lagi, misalnya nih kamu yang pecinta kucing gitu ya. Nah, kamu ngelihat ada kucing kok kehujanan gitu kan, kayaknya kucingnya lapar. Kamu ada rasa kasihan, oh kasihan ya. Nah, menurut Plotinus jiwamu itu masuk ke dalam jiwanya si kucing itu. Merasuk ke dalam benda berjiwa lainnya. Kamu ikut meresapi apa yang dirasakan oleh jiwanya si kucing itu. Ini menurut Plotinus. Kalau kamu punya pendapat lain, silahkan. Selain Plotinus, pada masa-masa itu di masa-masa menuju zaman abad pertengahan ya, ada pula tokoh namanya Clement. Nah, pada zamannya Clement ini ada seorang kaisar namanya Kaisar Justianus. Nah, Kaisar Justianus ini pada tahun 529 dia mengeluarkan sebuah undang-undang anti filsafat. Sebuah undang-undang anti filsafat maksudnya undang-undang anti filsafat yang membuat manusia tidak bisa berpikir bebas. Siapapun yang berani mengeluarkan gagasan tanpa seizin institusi resmi keagamaan saat itu, gereja, maka dia akan harus siap untuk menerima konsekuensi hukumnya.
Nah, ini yang terjadi pada zaman Clement. Oke. Intinya, peraturan yang dikeluarkan oleh Justinus saat itu memperkuat konsep teologi agama penguasa saat itu. Agama penguasa apa, Pak? Ya, gereja. Hingga segala permasalahan yang muncul saat itu, apapun permasalahannya, permasalahan sosial kah? Permasalahan pribadi kah? Itu harus dikembalikan pada apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, pada saat yang sama, Clement juga mengeluarkan gagasan bahwa Tuhan itu dapat dikenali pada saat manusia bisa memaksimalkan akalnya. Nah, ini menurut Clement. Nah, jadi ketika manusia, maksudnya gimana Pak? Maksudnya gini, sederhana aja. Ketika manusia melihat hujan, manusia harus bisa berpikir dari mana sebenarnya datangnya hujan. Kalau seandainya, ya kan, kalau seandainya menggunakan logikanya Thales, maka logika yang muncul adalah dari air yang menguap kemudian menjadi awan, kemudian awan itu kemudian kembali menurunkan air itu kalau logikanya Thales. Tapi kalau logika yang dibangun oleh Clement adalah oke, ada air yang menguap kemudian menjadi awan. Siapa yang menghendaki air itu menguap? Menguap karena matahari, Pak. Kalau menggunakan logikanya Clement, siapa yang membuat matahari itu panas hingga akhirnya bisa membuat air menguap? Nah, itulah gagasan yang diperkenankan oleh Clement saat itu. Bahwa manusia harus memaksimalkan akalnya agar dia bisa memahami tentang konsep ketuhanan. Paham ya? Sederhana kok. Nah, pada saat yang sama, Clement jugalah yang memperkenalkan konsep dosa warisan. Di sini Clement menyampaikan bahwa manusia itu menanggung dosa dari Adam dan Hawa. Sebelumnya nggak ada konsep seperti itu. Ya, konsep gereja sebenarnya pada asalnya itu sangat sederhana. Kristus datang, ya kan? Kristus datang, kemudian dia memberikan petunjuk bagi manusia, membebaskan manusia dari dosa-dosanya, selesai. Tapi kemudian Clement memunculkan konsep yang baru, konsep manusia. Kenapa Kristus sampai datang dan membebaskan dosa manusia? Karena manusia menanggung dosa dari Adam. Ya, lebih lanjutnya nanti kita diskusikan ya. Japri saya aja deh. Nah, pada saat yang sama juga Clement menolak konsep heliosentris. Sekali lagi, Clement menolak konsep heliosentris. Di mana karena Clement menolak konsep heliosentris, maka dia percaya bahwa bumi adalah pusat dari alam semesta. Bukan bumi yang mengelilingi matahari, tapi mataharilah yang mengelilingi bumi. Bintang-bintang mengelilingi bumi, planet-planet yang mengelilingi bumi, itulah yang dipercaya oleh Clement. Maka boleh kita bilang, Clement ini salah satu sosok yang bertanggung jawab atas hukuman yang diterima oleh Galileo Galilei. Karena dia memperkenalkan konsep bahwa bumilah yang mengelilingi matahari. Oke, itu Clement. Nah, selain Clement, ada juga tokoh yang bernama Origen. Uniknya hubungan Origen dengan Clement ini seperti hubungannya Socrates dan Plato. Mereka guru dan murid. Origen adalah murid dari Clement. Nah, di sini Origen mencoba untuk mengembangkan ajaran-ajaran dari gurunya. Salah satunya adalah melakukan interpretasi makna kiasan dalam Bible. Secara sederhana, Origen inilah yang memperkenalkan konsep tafsir dalam kitab suci yang dianut oleh gereja. Oke. Di sini Origen juga memperkenalkan konsep bahwa Tuhan itu berada di luar alam. Tuhan itu berada di luar alam. Hingga karena berada di luar alam, tidak mungkin bisa diraih oleh akal. Nah, ini yang membedakan Origen dengan Clement. Kalau Clement mengatakan bahwa dengan mengenali alam, dengan manusia berpikir secara mendalam tentang alam, maka manusia bisa menemukan Tuhan. Itu konsepnya Clement. Sedangkan kalau Origen,
Dia berbeda pendapat dari gurunya. Origen menganggap bahwa Tuhan itu berada di atas segalanya. Karena berada di atas segalanya, maka berada di luar alam. Sedangkan akal manusia hanya bisa memahami alam. Mustahil akal, oleh karena itu mustahil akal manusia bisa mencapai Tuhan. Itu adalah konsep yang diperkenalkan oleh Origen. Nah, di saat yang sama, ini yang unik nih dari pemikirannya Origen. Origen berpendapat bahwa alam semesta ini abadi, sedangkan neraka itu tidak abadi. Ini pendapatnya Origen. Kenapa bisa begitu? Karena Origen mengatakan begini, karena alam ini diciptakan oleh Tuhan untuk tempat tinggal manusia. Sedangkan neraka diciptakan oleh Tuhan untuk membersihkan dosa manusia. Ini konsepnya Origen ya. Saya nggak nyuruh kamu untuk beriman terhadap konsep ini. Tapi ini pemikirannya Origen. Oke? Ini pemikirannya Origen. Saya ulangi. Origen menganggap bahwa alam semesta ini abadi karena alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan sebagai tempat tinggal manusia. Sedangkan neraka itu tidak abadi. Kenapa? Karena neraka itu diciptakan oleh Tuhan untuk membersihkan dosa-dosa manusia. Jadi gimana Pak maksudnya? Maksudnya begini, karena alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan untuk tempat tinggal makhluknya, ketika pun nanti seandainya manusia ini punah, akan ada makhluk lain yang menempatinya. Jadi alam semesta ini abadi. Sebagaimana dulu ketika sebelum ada manusia, dunia ini, alam semesta ini sudah ada. Karena sudah ada makhluk yang menempatinya sebelum manusia. Ketika makhluk itu nggak ada, sudah punah, diganti manusia. Ketika nanti manusia pun sudah nggak ada, akan ada makhluk lain yang menempatinya. Oleh karena itulah, alam semesta abadi menurut Origen seperti itu. Sedangkan neraka itu tidak abadi. Kok bisa, Pak? Karena ketika manusia sudah masuk neraka, dosanya sudah gugur, dia akan menyatu kembali dengan Tuhannya di surga. Ketika manusia yang dicuci dosanya itu sudah habis, buat apa lagi ada neraka? Hilangkan saja neraka. Itu menurut Origen. Oke, menarik ya ini ya pemikirannya Origen. Ya, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Oke. Nah, sezaman dengan Origen ada juga sosok yang namanya Irenaeus. Irenaeus. Gimana bacanya kita ya? Irenaeus gitu ya. Sama seperti Origen dan Clement, Irenaeus menegaskan keesaan Tuhan. Dan yang unik dari Irenaeus ini adalah dia memperkenalkan istilah Trinitas dalam agama Kristen. Ya, dalam ajaran yang dibawa oleh gereja. Dia memperkenalkan konsep Trinitas. Nah, konsep Trinitas yang disampaikan oleh Irenaeus ini, dia terinspirasi dari pendapatnya Plotinus. Nah, ingat ya, Plotinus itu kan sempat memperkenalkan 3 realitas. Realitas Tuhan, realitas akal, dan realitas jiwa. Nah, kemudian oleh Irenaeus, terinspirasi dari 3 realitas itu, dia memperkenalkan yang namanya Trinitas. Tuhan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, inilah yang khas, yang unik dari gagasannya Irenaeus. Makanya dalam filsafat umum yang ditulis oleh Prof. Ahmad Tafsir yang menjadi pegangan kita, Irenaeus inilah salah satu tokoh yang berperan kenapa agama yang dibawa oleh gereja, ya kan, kenapa ajaran gereja itu sedikit rumit untuk dipahami. Karena menurut beliau sebenarnya ajaran yang dibawa oleh gereja itu sederhana. Kristus datang, membebaskan manusia dari dosanya, kelar. Selesai, hanya itu saja. Nah, tapi kemudian muncul Irenaeus yang memperkenalkan istilah Trinitas itu tadi. Nah, pada saat itu ada juga tokoh yang bernama Augustinus. Augustinus ini memperkenalkan filsafat aliran Stoisme.
aliran Stoisme. Stoisme itu apa, Pak? Kalau saya jelaskan panjang lebar, lama kita bahasnya. Tapi sederhana saja begini. Aliran Stoisme itu mengajak manusia untuk bersabar. Jadi ketika ada orang yang datang kepada Agustinus, jadi kalau kita logikakan begini, ada orang yang datang pada Agustinus, kemudian dia berkata, Mas Agustinus, saya ini sudah dari gereja, sudah didoai sama pendeta yang ada di sana, tapi kenapa hidup saya masih agak susah ya, Mas ya? Agustinus bilang, sabar saja, ada rencana Tuhan di situ. Nah, itu Stoisme. Sabar, nanti ada rencana Tuhan yang baik, itu namanya Stoisme. Nah, itu oke. Jadi salah satu sosok yang bertanggung jawab terhadap realita manusia yang disuruh bersabar atas segala hal yang menimpanya, nah itu Agustinus. Salah satu sosok yang bertanggung jawab dengan aliran Stoismenya. Dan Agustinus juga berpendapat bahwa intelektualitas itu gak begitu penting. Yang paling penting itu ketaatan pada Tuhan. Oleh karena itulah sezaman dengan Plotinus, pada zamannya Agustinus ini, ilmu pengetahuan juga tidak begitu maju. Bahkan stagnan. Ya karena ini tadi, intelektualitas tidak begitu penting. Yang paling penting adalah ketaatan pada Tuhan. Dalam pandangannya terhadap jiwa, Agustinus membagi jiwa menjadi mendefinisikan jiwa memiliki 3 keinginan pokok, di mana jiwa manusia itu bersifat mengingat, mengerti, dan mau, berkeinginan. Jadi ketika manusia itu mengingat sesuatu, ada proses memori, melakukan proses memoribelia. Ketika manusia memahami sebuah konsep, atau ketika manusia memiliki kehendak atas suatu hal, menurut Agustinus, jiwa yang berperan di situ. Nah, meskipun Agustinus memiliki beberapa persamaan konsep memiliki beberapa kesamaan konsep dengan Plotinus, tapi Agustinus juga memiliki perbedaan pendapat dengan Plotinus. Dan salah satu konsep yang sangat jelas adalah Agustinus menolak konsep dunia roh. Sekali lagi, Agustinus menolak konsep dunia roh. Kan kalau tadi sudah kita bahas ya, Plotinus itu pemikirannya sangat mistisme. Percaya dengan ada roh-roh yang berkeliaran di sekitar kita. Percaya dengan adanya setan yang bersembunyi di balik bintang-bintang. Percaya dengan adanya tanda petik penunggu di tempat-tempat mistis tertentu. Nah, Agustinus menolak itu. Bagi Agustinus, roh itu tidak ada. Makhluk halus bangsanya kayak setan, hantu itu nggak ada. Karena ketika manusia sudah mati, jiwanya kembali pada Tuhannya. Maka konsep dunia roh, Agustinus tidak menerima konsep tersebut. Di saat yang sama, Agustinus juga menolak konsep siklus dalam sejarah. Nah, ini yang membedakan gimana ya? Emang belum kita pelajari, akan kita pelajari di kemudian hari. Akan tapi begini, ada seorang tokoh filosof modern, namanya itu Huntington. Huntington menganggap bahwa sejarah itu pasti berulang. Sejarah itu siklus. Apa yang pernah terjadi zaman dulu akan terjadi juga hari ini, akan terjadi juga di masa depan. Hanya aktor-aktornya saja yang berbeda. Tapi kejadian bersejarahnya itu sama. Kejadian pentingnya sama. Perang dulu pernah terjadi.
Hari ini pun akan ada perang. Masa depan juga akan ada perang. Yang membedakan apa? Tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya yang berganti. Tapi kejadiannya sama. Sedangkan bagi Augustinus, nggak seperti itu. Tidak ada yang namanya siklus dalam sejarah. Kalau seandainya terjadi lagi gimana, Mas? Nah, menurut Augustinus, kalau terjadi lagi, maka itu bukan siklus, tapi kehendak Tuhan. Lagi-lagi baliknya ke kehendak Tuhan. Itu Agustinus. Nah, tokoh selanjutnya ada namanya Boethius. Boethius. Sebagaimana pendahulunya, kawan-kawan yang lainnya di abad pertengahan, Boethius menganggap bahwa filsafat merupakan pendahuluan menuju agama. Nah, di sini Boethius mengatakan bahwa manusia boleh berfilsafat. Silahkan berfilsafat. Namun di saat yang sama Boethius juga mengatakan kebebasan akal. Kamu silahkan berfilsafat, tapi filsafatmu harus membawamu pada pemahaman tentang konsep-konsep keagamaan. Tidak boleh berpikir bebas. Kamu tidak boleh menjadi seperti Parmenides. Kamu tidak boleh menjadi seperti Zeno. Tapi kamu harus menjadi seperti Clement. Kamu harus seperti Augustinus dan Irenaeus. Itu menurut Boethius. Silahkan manusia berfilsafat, tapi jadikan filsafat itu sebagai pendahuluan untuk menuju agama. Karena bagi Boethius, kebebasan tidak ada yang namanya kebebasan berpikir. Kebebasan berpikir itu semu, fata morgana. Kebebasan yang sebenarnya adalah pada saat manusia hidup di bawah bimbingan Tuhan. Itu menurut Boethius. Nah, setelah zamannya Boethius inilah kemudian muncul materialisme agama dan feodalisme secara besar-besaran. Nah, disinilah dunia saat itu boleh dikatakan, nah, pasca Boethius ini ya, memasuki era di mana memasuki abad pertengahan, ya abad kegelapan gitu ya, secara utuh. Di mana feodalisme berkembang, dan kemudian feodalisme ini disokong oleh institusi keagamaan gereja secara besar-besaran di dunia barat. Ya kalau kamu suka nonton film Robin Hood gitu misalnya ya, kamu nonton film Robin Hood, nah itu contoh praktek kondisi masyarakat Robin Hood saat itu adalah contoh konsep feodalisme yang didukung oleh materialisme agama secara besar-besaran. Nanti kita diskusikan. Ya sebenarnya ada satu lagi yang perlu kita bahas yaitu Thomas Aquinas. Tapi kalau kita bahas Thomas Aquinas ini sangat panjang, jadi kita lanjutkan saja di pertemuan berikutnya. Baik kawan-kawan semuanya, kita sudahi pertemuan hari ini sampai di sini. Kalau kamu ada pertanyaan, silahkan japri secara pribadi. Insya Allah nanti akan langsung saya bahas secara langsung. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.